Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aryo Prasadewo dengan NIM 1709622244, mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh pemanfaatan artificial intelligence, kegiatan literasi digital, dan penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap keaktifan siswa di kelas 11 LPLB SMK Negeri 25 Jakarta. Dan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun simultan terhadap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kita ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, Strategi 4.0 dan Society 5.0 mendorong pembelajaran berbasis digital melalui AI, literasi digital, dan Google Classroom yang membuat belajar lebih fleksibel dan interaktif. Namun keaktifan siswa masih rendah, terlihat dari kurangnya partisipasi dan keterlibatan yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan literasi digital. Nah, ini untuk hasil riset sendiri menunjukkan bahwa sebagai siswa masih belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi pelajaran belum sepenuhnya mampu mendorong kreativitas siswa secara optimal. Untuk permasalahan yang pertama adalah apakah pemanfaatan artificial intelligence berpengaruh terhadap kreativitas siswa kelas 11 MPLB SMKN 25 Jakarta. Terus permasalahan kedua adalah apakah literasi digital berpengaruh terhadap kreativitas siswa. Yang ketiga adalah apakah penggunaan Google Classroom berpengaruh terhadap kreativitas siswa. Terus yang keempat, apakah AI, literasi digital, dan Google Classroom secara simultan berpengaruh terhadap kreativitas siswa. Lalu tujuan penelitian ada empat, yaitu menganalisis pengaruh artificial intelligence terhadap kreativitas siswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kreativitas siswa. Yang ketiga, menganalisis pengaruh Google Classroom terhadap kreativitas siswa. Yang terakhir, keempat, menganalisis pengaruh AI, literasi digital, dan Google Classroom secara simultan terhadap kreativitas siswa. Terus ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan berbasis teknologi, khususnya target AI, literasi digital, dan pembelajaran daring terhadap kreativitas siswa, serta memakai referensi dalam bidang pendidikan administrasi perkantoran di era Society 5.0. Terus ada manfaat praktik, yaitu bagi penulis mengembangkan kemampuan analisis dan pemahaman teknologi dan pembelajaran bagi wadah sekolah menjadi dasar pengembangan pembelajaran inovatif berbasis teknologi, bagi siswa meningkatkan literasi digital dan keaktifan belajar. Yang keempat, bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dengan variabel lain. Kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Untuk teorinya sini saya memakai 4. Yang pertama adalah Lev Vygotsky, yaitu tentang teori kontribusi sosial dan zone of maximal development atau ZPD. Yang kedua adalah student engagement. Yang ketiga adalah teknologi assessment model atau TAM. Yang keempat dan terakhir adalah Unified Theory of Assessment and Use of Technology atau disingkat UTAUT. Berikut adalah variabel penelitiannya. Yang pertama ada artificial intelligence. AI adalah mencakup teknologi seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision yang digunakan untuk mengotomasi proses pengambilan keputusan dan mendukung efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk literasi digital sendiri, mendefinisikan literasi sebagai keterampilan yang melibatkan penguasaan perangkat keras maupun lunak, kemampuan mengusung informasi, serta kesadaran terhadap etika digital. Terus ada Google Classroom. Ini Google Classroom merupakan platform manajemen pembelajaran daring atau Learning Management System atau disingkat LMS yang disediakan oleh Google. Nah, aplikasi ini mendukung guru dan siswa dalam mengolah materi, tugas, serta komunikasi dengan efisien. Terus yang terakhir ada keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini didefinisikan sebagai keterlibatan peserta didik secara fisik, psikis, intelektual, dan emosional dalam proses pembelajaran murni. Ada hipotesis penelitian. Yang pertama H1, yaitu kita ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah terdapat pengaruh pemanfaatan artificial intelligence terhadap keaktifan siswa 11 MPLB SMKN 25 Jakarta. Terus hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh kegiatan literasi digital terhadap keaktifan siswa kelas 11 MPLB SMKN 25 Jakarta. Terus hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap keaktifan siswa kelas 11 MPLB SMKN 25 Jakarta.
Dan hipotesis yang terakhir, hipotesis keempat, yaitu terdapat pengaruh pemanfaatan artificial intelligence, kegiatan literasi digital, dan penggunaan aplikasi Google Classroom secara simultan terhadap kreativitas siswa kelas S11 MPLB SMPN 25 Jakarta. Kita masuk ke bab 3. Untuk desain penelitian sini, saya menggunakan metode kuantitatif dengan desain kausal explanatory. Lalu tempat dan waktunya ada di SMP 25 Jakarta, bulan Juli 2026. Untuk populasi ini ada dua kelas, yaitu siswa kelas 11 FPLB 1 dan siswa 11 FPLB 2, yang di total menjadi 72 orang. Untuk metode sampelnya sendiri, saya melakukan sampling total, jadi semua responden yang mengikuti survei atau kuesioner termasuk dalam penghitungan nanti untuk hasil penelitian, ini mana 72 siswa. Terus untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Nah, kita masuk ke teknik analisa datanya. Saya menggunakan satu, uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada menggunakan analisis statistik deskriptif, ada uji normalitas, ada uji multikolenialitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji regresi linear berganda, terus ada uji T, uji F, dan terakhir uji koefisien determinasi atau uji R2. Kita masuk ke bab 4. Berikut ada deskripsi datanya. Yang pertama ada tabel list responden, jumlahnya 72, dan ada profil responden berdasarkan kelamin, laki-laki 11, perempuan 61. Lalu ada profil responden berdasarkan kelas. Di kelas SMP 1 ada 36, terus kelas SMP 2 ada 36 juga. Kita masuk ke subjek penelitian. Ikut ada tabel analisis statistik deskriptif. Bisa dilihat di sini untuk S1-nya minimum dan maksimumnya sama semua, 16 dan 80. Sebenarnya agak beragam. Untuk S1 47,7361, standar deviasi 17,1081. Oke, kita masuk ke hasil uji kualitas data. Di sini adalah instrumen dinyatakan valid apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R table. Kita bisa dari uji validitas X1 nih, semua R hitungnya lebih besar daripada R table, dari mana R table adalah 0,361. Lalu kita ke uji validitas X2, dari mana sama rata-ratanya di atas 700 semua. Terus untuk R table ada 0,361. Uji validitas X3 juga sama, yaitu di atas 800. Rata-rata di atas 800. Dengan R table sama 0,361. Kita masuk ke uji reliabilitas, yaitu jika nilai tersebut kurang dari 0,6, maka dinyatakan kurang baik. Jika mendapat nilai 0,7, maka dapat dinyatakan dapat diterima, dan jika di atas 0,8, maka dapat dinyatakan baik. Jika mendapat nilai 0,9, maka dapat dinyatakan sangat kuat. Di sini saya sudah melakukan uji reliabilitas terhadap tiga variabel X. Ada artificial intelligence, literasi digital, dan Google Classroom, semuanya di atas 0,9. Makanya dapat dinyatakan bahwa secara reliable mereka sangat kuat. Terus kita masuk ke hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Jika nilai SIG di atas 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Jika nilai SIG di bawah 0,05, maka data residual berdistribusi tidak normal. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini di atas 0,05, ya, berarti dia berdistribusi normal, yaitu 0,200. Oke, kita lanjut. Masuk ke uji heterogeneisitas. Di sini jika titik membentuk pola teratur, tidak terjadi heterogeneisitas. Jika titik menyebar acak di sekitar nol, tidak terjadi heterogeneisitas. Yang bisa dilihat. Lalu aja uji multikolonialitas. Nah, nilai toleransi di atas 0,10 atau VAF di bawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan nilai toleransi di bawah 0,10 atau VAF di atas 10 menunjukkan adanya multikolonialitas. Dari situ bisa kita lihat bahwa semua nilai toleransi itu
atas 0,1. Berarti itu VHF-nya juga sama di atas 1,0 semua. Maaf, voltasenya di bawah 0,10, terus VHF-nya di atas 1,0. Berarti ini kan ada yang multikolonialitas. Terus kita masuk ke hasil analisis nilai berganda, nilai konstantanya, alfanya minus 3,576, koefisien regresi artificial intelligence-nya ada di angka 0,406, koefisien regresi literasi digitalnya 0,253, terus koefisien regresi Google Classroom ada di 0,379. Ini menandakan bahwa nilai koefisien regresi paling banyak tuh artificial intelligence di X1. Dan ada hasil uji hipotesis, untuk kelas satunya nilai T hitung 5.500 lebih gede daripada T tabelnya ada 1.995 dengan tingkat SIG itu di bawah 0,001. H2 nilai T hitung 3.946 lebih besar daripada T table dengan tingkat SIG 0,002. Nilai T hitung 5.147 untuk H3 di atas T table dengan tingkat SIG, di bawah 0,001. Kita masuk ke uji simultan, uji F. Nilai F hitungnya adalah 39.662 di atas table yaitu 2740. Lalu nilai signifikansinya di bawah 0,005 yaitu 0,001. Artinya hipotesis diterima secara simultan. Oke, untuk hasil uji hipotesisnya yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau uji R2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,798. Menunjukkan bahwa hubungan antara variabel berada pada kategori kuat. Nilai X square-nya sebesar 0,636 mengindikasikan bahwa sebesar 63,6% variasi atau perubahan pada keaktifan siswa mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel artificial intelligence, literasi digital, dan Google Classroom. Adapun 36,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Pembahasannya kita masuk ke pembahasan pengaruh pemanfaatan artificial intelligence terhadap keaktifan siswa. Nah, berdasarkan hasil uji parsial uji T yang telah dilakukan, variabel pemanfaatan artificial intelligence atau X1 memperoleh nilai tes hitung sebesar 5.500 dengan tingkat signifikasi di bawah 0,001. Ya, karena nilai T hitung 5.500 di atas table dan nilai signifikasi, di bawah 0,005, maka di A1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan artificial intelligence secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan siswa kelas 11 manajemen pengetahuan dan lainnya bisnis atau MPLB SMKN 25 Jakarta. Dan koefisien energi sebesar 0,406 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemanfaatan yang akan diikuti oleh peningkatan keterampilan siswa sebesar 0,406. Atau dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Teman tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik siswa memanfaatkan teknologi artificial intelligence sebagai pendukung pembelajaran, maka semakin tinggi pula keterlibatan mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Oke, untuk pembahasan yang kedua adalah pengaruh kegiatan literasi digital terhadap keaktifan siswa. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji T yang menggunakan analisis kondisi linear ganda melalui program IBM SPSS, variabel kegiatan literasi digital memperoleh koefisien energi sebesar 0,253. Nilai T hitung sebesar 3.946 serta signifikansi sebesar 0,02. Karena T hitungnya lebih besar dari T table dan nilai signifikansi juga lebih besar dari 0,05, lebih kecil daripada 0,05, maka H2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan siswa 11 manajemen peraturan dan layanan bisnis SMKN 25 Jakarta. Nilai koefisien realisasi yang terus sebesar 0,253 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kegiatan literasi digital akan diikuti oleh peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan asumsi variabel lainnya berada dalam kondisi konstan. Oke, yang ketiga, pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom. Berdasarkan uji parsial uji T, variabel penggunaan aplikasi Google Classroom memperoleh koefisien realisasi sebesar 0,379. Nilai T hitung sebesar 5.147 serta tingkat signifikasi 0,001 karena nilai T hitung lebih besar daripada table dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05.
maka H3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Google Classroom membawa positif dan signifikan terhadap keterlibatan siswa kelas 11 manajemen kantoran dan layanan bisnis FLB SPN 25 Jakarta. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan Google Classroom akan diikuti oleh peningkatan keterlibatan siswa sebesar 0,379. Satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau konstan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penggunaan Google Classroom dalam proses pembelajaran, maka semakin tinggi pula partisipasi siswa dalam mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran. Oke, pembahasan terakhir yaitu pengaruh pemanfaatan AI, literasi digital, dan aplikasi Google Classroom terhadap KTP siswa. Hasil uji simultan F diperoleh nilai F itu sebesar 35.109 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,001. Nilai lebih kecil daripada batas signifikansi 0,05. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemantauan artificial intelligence, kegiatan literasi digital, dan penggunaan aplikasi Google Classroom secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketertiban siswa. Kelas 11 MPLB SKN 25 Jakarta. Oleh karena itu, hipotesis keempat atau H4 yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap ketertiban siswa dinyatakan diterima berdasarkan hasil analisa regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut. Yaitu Y sama dengan min 3576 plus 0,46 X1 plus 0,253 X2 plus 0,39 X3. Selalu menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel pemanfaatan artificial intelligence akan meningkatkan ketertiban siswa sebesar 0,406. Terus, setiap peningkatan satu satuan pada variabel kegiatan literasi digital diprediksi meningkatkan ketertiban siswa sebesar 0,253. Sedangkan peningkatan satu satuan pada variabel penggunaan Google Classroom meningkatkan ketertiban siswa sebesar 0,379 satuan. Karena asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan. Ketika koefisien regresi yang bernilai positif itu menandakan bahwa seluruh variabel bebas memberikan kontribusi yang sangat terhadap peningkatan ketertiban siswa dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke bab 5 kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada artificial intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban siswa. Dengan nilai T hitung 5.500 di atas table dan signifikasi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran, semakin meningkat ketertiban siswa. Terus satu diterima. Terus yang kedua adalah kegiatan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban siswa. Dengan nilai T hitung 3.146 di atas table 1.902 dan signifikansi di bawah 0,05. Artinya semakin baik kemampuan literasi digital siswa, semakin tinggi ketertiban mereka dalam proses pembelajaran. H2 diterima. Lalu ketiga, penggunaan aplikasi Google Classroom berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban siswa dengan nilai T hitung 5.147 dan signifikasi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal penggunaan Google Classroom dan pembelajaran, semakin meningkat ketertiban siswa. H3 diterima. Secara terakhir, secara simultan, AI, kegiatan literasi digital, dan penggunaan Google Classroom berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketertiban siswa kelas 11 MPLB sampai 25 Jakarta dengan nilai F hitung 39.662, lebih besar daripada F table 2740 dan signifikansi di bawah 0,05. Besar kontribusi oleh nilai 0,636 63% sehingga sisanya 36% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hampat diterima. Kita masuk ke implikasi teoritis pemanfaatan artificial intelligence terbukti berpengaruh positif terhadap ketertiban siswa sehingga membuka teori konteks sosial figurasi bahwa artificial intelligence dapat berperan sebagai scaffolding di digital dan membantu siswa mengalami pengetahuan secara aktif serta meningkatkan student engagement. Kegiatan literasi berpengaruh positif terhadap ketertiban siswa yang menunjukkan bahwa kemampuan mengakses, menganalisis, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan teori keterlibatan sosial dan teori student engagement. Penggunaan aplikasi Google Classroom berpengaruh positif terhadap keterlibatan siswa sehingga memperkuat teori TAM dan UTAUT bahwa persepsi kemudahan dan kemampuan teknologi mendorong penerimaan teknologi serta meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lalu implikasi teori yang terakhir secara simultan AI, literasi digital, dan Google Classroom berkontribusi signifikan terhadap ketertiban siswa, sehingga membuat teori konteks sosial Vygotsky, teori student engagement, serta teori penerimaan teknologi IKM dan UTAP yang menjelaskan bahwa basis berteknologi interaktif dan kolaboratif mampu meningkatkan ketertiban siswa. Lalu implikasi potensial penggunaan artificial intelligence telah memberikan manfaat nyata dalam
batu siswa memperoleh informasi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Oleh karena itu, guru di sana mengerjakan penggunaan artificial intelligence sebagai pendukung pembelajaran melalui aktivitas berbasis pemecahkan masalah, proyek kolaboratif, refleksi, sehingga siswa mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Terus literasi digital menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan dasar dalam memanfaatkan informasi digital untuk belajar. Oleh karena itu, sekolah dan guru perlu memperkuat program literasi digital dengan menekan kemampuan mengevaluasi informasi, berpikir kritis, menjaga etika digital, serta mengintegrasi aktivitas pembelajaran berbasis sumber informasi digital. Lalu yang ketiga, penggunaan aplikasi Google masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam pemanfaatan fitur-fitur interaktif. Aplikasi Google disarankan memanfaatkan forum diskusi, pemberian umpan balik, quiz daring, serta integrasi dengan layanan Google lainnya agar pembelajaran menjadi lebih interaktif. Terus yang terakhir, secara keseluruhan sekolah perlu menyusun kebijakan pembelajaran digital yang terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi Google dalam memanfaatkan artificial intelligence dan Google Classroom serta penguatan budaya literasi digital. Agar itu dapat mampu menciptakan pelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada siswa, sehingga keaktifan siswa dapat meningkat secara berkelanjutan. Oke, untuk kebetulan pilihan ini hanya tiga variabel yang terbedakan, yaitu artificial intelligence, literasi digital, dan penggunaan aplikasi Google Classroom. Ketika hal itu penjelasan 56,6% variasi keaktifan siswa, sedangkan persisnya dipengaruhi faktor lain, seperti motivasi belajar dan lain. Data ini hanya dilakukan pada siswa kelas 11 MPLB SMK 25 Jakarta, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh siswa SMK maupun jenjang pendidikan lainnya. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menggunakan kuesioner self-report sehingga masih berpotensi menimbulkan subjektivitas dan respons bias dalam jawaban instrumen. Rekomendasi peneliti selanjutnya misalnya mendapatkan variabel lain seperti motivasi belajar, self-regulated learning, kompetensi digital guru, metode pelajaran, dukungan orang tua, lingkungan belajar, dan lain-lain. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan sekitar 63,6% ya variasi kata siswa. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan desain penelitian eksperimen atau link gitu dan agar hubungan sebab akibat antara variabel dapat diberikan lebih kuat serta pengembangan kata siswa dapat diamati dalam jangka waktu yang lebih panjang. Data penelitian selanjutnya disarankan memperluas populasi penelitian dengan melibatkan berbagai SMK maupun jenjang pendidikan lainnya, serta menerapkan 3 metode melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan analisis learning analytics agar hasil penelitian lebih objektif, komprehensif, dan memiliki tingkat generasi yang tinggi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.